Assalamualaikum Pak Lediman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ada yang mau saya diskusikan. Iya. Baik, begini Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Doropayung ya Pak. Tentunya selama ini Bapak sudah berinteraksi dengan siswa, dengan guru-guru ataupun wali murid dari murid-murid di sini ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak, tentunya ada kasus-kasus ya yang pernah Bapak hadapi ya, baik itu kasus dengan murid atau mungkin kasus antara guru ataupun kasus antara wali murid dengan guru dan sebagainya. Mungkin bisa Bapak ceritakan ya, menurut Bapak kasus yang menarik perhatian Bapak atau mungkin menjadi perhatian Bapak, kira-kira kasus yang seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu tentang kasus atau kendala yang ada di SD Negeri 2 Doropayung, yaitu dalam meletakkan masalah kedisiplinan, Bu. Ya, karena kita melatih anak-anak itu agar disiplin, karena anak itu banyak, sedangkan karakternya berbeda-beda. Begitu juga di sini itu kebanyakan rata-rata masyarakatnya itu adalah mata pencariannya adalah kalau yang laki-laki banyak merantau atau di luar kota pula anakku menebas buah-buah itu toh. Sedangkan ibunya kadang ada yang di pabrik sepatu, ada yang membantu. Sehingga kendalanya anak berangkatnya biasanya itu agak terlambat, Bu. Karena di sini kan biasanya 6:30 anak-anak itu sudah masuk ke musola melaksanakan membaca sholat Yasin, habis itu Asmaul Husna, sholat duha. Kebanyakan itu masih ada anak yang tertinggal. Biasanya sudah mau masuk sholat duha, dia baru datang, Bu. Karena apa? Yaitu tadi di rumah tidak ada yang membangunkan, sehingga anak itu tidak bisa bangun dengan sendirinya, sehingga datangnya terlambat. Jadi ini terkait kedisiplinan di sekolah, masuk sekolah itu. Iya, masuk sekolah. Maka dari itu saya menerapkan di sini, Bu, bila mana ada anak yang terlambat, maka dia harus melaksanakan sholat sendiri, sehingga anak itu bisa tertib dalam menjalankan kegiatan yang ada di sekolah. Sedangkan untuk permasalahan di bidang pendidik, Bu, ya namanya kehidupan bermasyarakat ya, permasalahan itu selalu ada. Cuma kebetulan bila mana di sini ada suatu masalah, kita konfirmasikan, kita terbuka, koordinasi, sehingga bila ada masalah cepat teratasi ya. Misalnya saja contohnya, kalau kita akan mengadakan kegiatan A, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, maka dari itu kita berebut bersama-sama bagaimana hasilnya. Kita harus selalu mengikuti kesepakatan bersama. Dimusyawarahkan ya Pak. Ya. Untuk kasus yang mungkin lebih perlu di ini yang terkait itu ya Pak,
siswa ya, memang yang namanya anak-anak itu kan memang perlu selalu diarahkan ya Pak. Iya. Nah, itu yang memang setiap hari harus selalu dinasihati, harus selalu diingatkan gitu ya Pak. Iya. Karena di sini kan sistemnya menanamkan akhlak. Ya, maka dari itu kita harus mendidik mulai dari sejak dini. Kalau sejak dini sudah kita latih, insya Allah nanti besarnya dia akan mengikuti. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Berdasarkan kasus tersebut ya Bu ya, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Begitu. Jika ada alasan yang masuk akal, maka dimasukkan dalam dilema etika. Sedangkan jika alasan yang tidak sesuai, maka bisa dimasukkan ke dalam rujukan moral. Nah, tentu Tergantung alasannya ya. iya, kita lihat Sesuai nanti. atau tidak. Ya. Baik, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus bermusyawarah dulu dengan seluruh guru yang ada di sekolah kami. Selalu dengan musyawarah. Ajak musyawarah Iya, semua ya. harus. Memang penting sekali ya Bu ya, musyawarah itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan biasanya melakukannya itu dengan prosedur yang biasa, dilakukannya itu dengan mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat bersama internal dalam satu wadah di kantor, semua guru harus hadir. Iya, baik. Lalu apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Berarti pencegahan ya Bu ya, Pencegahan belum masalah itu terjadi. Nanti guru itu ada punya cara tersendiri untuk mencegah hal-hal itu. Iya, daripada kita menyelesaikan Iya. masalah yang sudah muncul, lebih baik mencegah. Karena ya, Bu, mencegah ya. itu lebih baik. Iya, betul sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan apa saja kira-kira? Tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Iya, betul sekali. Memang ada ewo-pekewo ya Bu ya, kalau Rasa. kemanusiaan, betul, apalagi Rasa. kalau perempuan Kan. dengan perempuan Iya, ya Bu ya. betul. Baik. Lalu apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasusnya Bu, tetapi karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru, kita bekerja sama dengan baik, kita harus solid, kita harus kerjasama itu dengan bagus. Iya, betul sekali. Memang kolaborasi ya Bu ya, itu penting, kolaborasi dengan semua warga
sekolah, terutama rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya. Baik.